Ya, pemirsa, dalam keterangan pekan lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi kebijakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait anggaran lem Aibon tahun 2020 yang dianggarkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dan Tito juga mengaku dalam waktu dekat ini akan berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta dan Ketua DPRD DKI guna membahas sejumlah anggaran yang menjadi sorotan publik. Anggaran kita kan terbatas, makanya lakukan moratorium. Ditemui di Istana Kepresidenan Rabu petang, Mendagri mengatakan anggaran lem Aibon yang mencapai 82,8 miliar rupiah masih dapat direvisi karena masih berbentuk usulan untuk APBD 2020. Ini kan masih ada mekanisme internal dulu di sana, ya, ada inspektoratnya, ada kajian di DPRD-nya. Kita belum mengintervensi sampai ke sana dulu. Tapi APBN-nya belum dimasukkan ke Kemendagri untuk dievaluasi, Pak? Ya, nanti kalau sudah masuk nanti kita akan lihat. Pak, saran dari Mendagri, saya belum cek. Saya nanti bicara dengan Pak Anies maupun Pak Prasetyo nanti. Saya kan kenal baik dua-duanya. Iya, pemirsa, polemik APBD DKI Jakarta yang bermula dari adanya temuan kejanggalan rencana pengadaan lem Aibon yang mencapai angka fantastis sekitar 82,8 miliar. Kemudian ada juga beberapa rancangan anggaran yang diajukan ini yang dinilai publik tidak masuk akal. Nah, seperti apa? Saya sudah bersama Pak Justin dulu nih. Mungkin tanggapannya seperti apa? Ya, saya kira kemarin itu bro kami ya, Bro William, karena waktunya agak mepet. Ini anggaran 96 triliun yang sekarang menjadi 89 triliun ini harus kita selesaikan paling tidak sampai akhir November ini. Dan karena tidak dipublish di website lagi, ya akhirnya ya William mengatakan itu melalui Twitter pribadinya. Karena dia berharap atensi dari publik, karena banyak anggaran-anggaran ini yang semestinya transparan dan dapat diawasi secara bersama-sama, lebih komunikatif juga dengan masyarakat. Kalau Pak Purwanto Selin melihatnya gimana nih kegaduhan yang ada di RAPBD DKI ini yang menjadi sorotan publik begitu, Pak? Justru saya melihatnya ketidakpahaman Saudara William terhadap proses penganggaran daerah. Proses penganggaran daerah ini baru tahap rancangan KUA PPAS, di mana prosesnya di situ masih 4 proses di kita, kemudian 3 proses sampai menjelang RAPBD. Yang dimaksud bahwa anggaran ini menjadi seolah-olah dihidden kemudian dihilangkan kembali dan muncul seolah-olah menjadi konsumsi publik untuk dikritisi, seharusnya menjadi bagian dari kita sebagai anggota DPRD untuk mengkritisi ini di tingkat komisi atau subbanggar. Saat ini 26 Agustus 2019 kita dilantik. 16 September KUA PPAS semua dibagikan kepada 106 anggota DPRD, tidak terkecuali William. Disitulah kita bisa belajar bahwa anggaran ini muncul sebagai acuan usulan dari tim anggaran pemerintah daerah. Tugas kita adalah kita dibagi di 5 komisi, di mana kita menjadi subbanggar untuk evaluasi hal ini dengan SKPD terkait. Di mana tiap kita di komisi A ada berapa SKPD, di komisi B berapa SKPD, sampai di komisi E berapa SKPD. Disitulah kita audiensi, kita dengar pendapat dan kita lihat layak atau tidak anggaran ini untuk dipertanggungjawabkan. Fungsi kita sebagai legislator di situ, bahwa kita bisa menambahkan, bisa mengurangi, bahkan menghapus atau mencoret. Nah, apa yang dilakukan Saudara William ini justru membuat menjadi gaduh karena justru itu menjadi beban kewajiban dia sebagai anggota legislatif untuk mengkritisi ini di internal. Karena belum sampai ke tahapan untuk dipublish. Kalau ini sudah berkekuatan hukum dengan pergub, baru bisa dipublish dan menjadi konsumsi publik. Persoalannya adalah ketika mata anggaran ini muncul di e-budgeting, sementara e-budgeting sendiri seperti yang kita lihat dari tahun 2017 dan Pak Anies sendiri mengkritisi bahwa kurang smart. Kenapa? Dalam deskripsi e-budgeting yang 82 miliar untuk pembelian lem Aibon, deskripsi yang muncul di situ adalah pembelian lem Aibon. Padahal di belakang itu ada e-komponen yang menjadi acuan mata anggaran terakumulasi angka itu di 82 miliar. Ini persoalannya. Kita belum bicara sampai satuan 3 anggaran. Sehingga kita belum bisa melihat bahwa sebenarnya di bagian mana yang harus kita hilangkan. Itu satu. Kedua, e-budgeting tidak smart. Kenapa tidak smart? Yang harus di-input dalam e-budgeting, deskripsi dengan angka. Ketika apakah angka dengan deskripsi ini valid, ini menjadi persoalan. Misal,
Pak Anies memberi contoh tanggal lahir Anda 32 Januari. Sistem akan menerima e-budgeting, akan mengaccept itu sebagai bahwa ini udah ada deskripsi. Bahwa itu valid atau tidak 32 Januari ada tanggal itu dalam dunia, itu persoalannya. Nah, angka ini yang akan kita mau revisi, sistem ini yang akan kita mau revisi dengan TGUPP dan Gubernur Anies, janji Desember ini sudah selesai, bahwa ini akan dibuat validasi internal di sistem tersebut, sehingga memungkinkan mata anggaran satu dengan yang lainnya saling terkoneksi dan saling bisa mengkoreksi. Dan ada satuan anggaran yang tidak mungkin bisa di hidden dan tidak mungkin bisa di markup. Karena apa? Satuan anggarannya ada tercantum semua di situ. Persoalannya di situ, Mbak. Baik. Bagaimana dengan temuan DAMI dengan angka yang sama dari 2017 begitu? Sama. Jadi persoalannya e-budgeting kita kekurangannya adalah ini memang proses evolusi birokrasi yang membuat lebih transparan dari periode sebelumnya. Tetapi kalau ini dinyatakan bahwa ini adalah akurat, ini dinyatakan ini sempurna, itu jauh dari sempurna. Kenapa? Kita bisa melihat seperti saya bilang tadi bahwa ternyata e-budgeting itu hanya mengidentifikasi jumlah angka yang diinput sebagai acuan untuk KUA PPAS dan deskripsinya untuk pembelian apa. Contoh misal, saya ingin membuat biaya perawatan satu rumah dinas. Saya ajukan misalnya 10 miliar. Orang akan melihat, publik akan melihat biaya perawatan rumah dinas 10 miliar. Kok besar sekali? Coba di breakdown, diklik. Di situ ada e-komponen. Dari mana saja 10 miliar itu akan didapat? Untuk apa saja? Komponen mata anggaran berikutnya akan menerangkan itu. Di e-budgeting itu sulit untuk bisa mengidentifikasi bahwa angka yang dimasukin ini valid atau tidak, layak atau tidak, visible atau tidak diterima. Itu persoalannya. Oke, Pak Justin sendiri melihatnya seperti apa nih? Bahwa memang ternyata publik salah bukan salah sih, sepertinya hanya melihat atasnya aja tanpa melihat bawah komponennya begitu. Seperti apa, Pak? Ya, pertama-tama yang memang masih ada beberapa proses ya untuk era PBD ini. Akan tapi yang dilakukan William ini justru harus patut kita syukuri karena ini merupakan peringatan dini. Karena masyarakat menjadi tahu dari awal sampai akhir prosesnya seperti apa. Yang kedua, KUA PPAS ini terlalu general. Ini merupakan kerangka anggaran. Akan tapi komponennya memang kita masih agak gelap di situ. Nanti akan dijabarkan lebih jauh lagi di Banggar Besarnya juga. Akan tapi kerangka ini kan terdiri dari komponen-komponen ini yang membentuk suatu kerangka. Nah, kalau kerangkanya aja kita gelap, bagaimana kita bisa menilai masuk akal atau tidaknya suatu kerangka anggaran? Boleh saya kritisi? Nah, sebentar. Setelah itu sebenarnya bukan gelap. Sebentar. Setelah itu semua sudah diberikan ke PPAS. Jadi kita setelah itu nomenklatur lem ibon ini. Lem ibon kalau mau dilihat belakangnya lem ibon kira-kira apa? Definisinya lem ibon apa? Air kah? Atau apa? Karena lem ibon saya kira ini sudah komponen. Kalau yang lain dibilangnya sebenarnya bukan lem ibon, ya kenapa ditulis lem ibon? Kalau ada keperluan sekolah-sekolah, kalau deskripsi 82 miliar tidak diinput, lebih baik nomenklaturnya dibuat untuk kebutuhan sekolah-sekolah, bukan dikasih judul lem ibon. Bukan, Pak Justin. Kalau tidak diinput deskripsi anggaran 82 miliar itu untuk apa, maka tidak akan ke-accept itu di anggaran. Lem ibon ini akan masuk. Lem ibon tidak ada tulisannya agak di malas PPAS. yang menginput. Lem ibon ada tulisannya dengan dia tulis mata anggaran yang di atas gitu yang loh. sudah dicabut dari website. Baik, Bapak-bapak, kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.